Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, summa assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Jami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar ini Ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Kantongnya sehat juga ya, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ketahui usia manusia itu antara 60-70 tahun. Maka akan berpindahlah dari alam dunia ke alam barzakh namanya, atau alam kubur. Tidak perlu kita takuti alam kubur ini. Yang penting kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dan alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita melalui hadis dari Anas bin Malik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihim wa huwa fi qabri. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ada 7 amalan yang apabila kita amalkan mengalir pahalanya sampai ke dalam kubur. Ada berapa tadi Bu? Mau tahu Bu yang 7 ni? Mau tahu kali atau mau tahu banget? Kalau ada minuman diminum ya Bu ya. Pak, kalau minum Pak kopinya Pak. Saya mau minum dulu dah saya ya Bu ya. Bismillah. Keringatnya udah kenal nih Ibu sama saya. Janganlah begitu Bu ah. Saya ini Ustaz Konang di Kota Medan. Di Masjid Raya saya masuk, Masjid Agung juga. Tapi dalam mimpilah. Tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Zainul Akmal Nasution. Menang pula Nasution ini ya. Masyaallah. Lahir di Labuhan Bilik tahun 1985. Jadi usia saya kurang lebih 39 tahun.
Mak tak percaya butuh. Kok wajah ustaz kami tengok macam umur 50 tahun kan kira-kira kayak gitu ya. Kalau itu pula nasib saya lebih pak. Bak kata orang bermutu. Apa bermutu bu? Mak kejam kali. Riwayat pendidikan saya dari ibtidaiyah, sanawiyah, al-qismu ali sampai kuliah itu di al-wasliyah. Jadi makan wajah saya ini wajah-wajah al-wasliyah. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampai sekarang saya belum menikah. Tahu aja gitu ya. Jadi kalau ada pemilih Bapak Ibu nanti yang janda-janda, maksudnya belum menikah untuk yang kedua kali ya. Pertama sudah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'allama 'ilman. Siapa yang mengajarkan ilmu. Ilmu di sini tidak terbatas hanya ilmu agama. Semua ilmu. Ilmu memasak, ilmu komputer, perbengkelan, bangunan, itu juga ilmu yang bermanfaat. Dan apabila kita ajarkan menjadi amal jariah. Maka dalam Islam itu tidak boleh merahasiakan ilmu. Resep rahasia misalkan itu kan tidak ada dalam Islam itu, tidak boleh. Kalau orang mau belajar kasih tahu, tapi tentulah yang paling utama itu adalah ilmu agama. Dan sekian banyak ilmu agama itu yang diutamakan lagi adalah ilmu Al-Quran. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Maka pula wajibnya belajar Al-Quran. Kalau dulu dari alif bawah i depan u a i u, kalau sekarang tidak lagi kan baca saja. Udah pandai membaca, lanjut lagi belajar tajwid, makhrijul huruf, panjang pendeknya, hukum mati. Udah pandai terus belajar lagi. Yang punya kemampuan pita suaranya bagus, belajarlah dia seni baca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini disunahkan dibaca ada nadanya, pakai lagu dia. Tapi tidak boleh yang berlebih-lebihan. Dan tidak boleh juga pakai lambang daerah ya. Kemudian udah pandai seperti itu, lanjut belajar tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran yang kami rekomendasikan, salah satu yang paling bagus itu adalah tafsir Ibnu Katsir. Tidak bisa kita bahasa Arab, beri terjemahannya Bapak Ibu. Kalau terjemahannya nggak silap saya, terakhir kami beli sekitar 1.200.000. Ada 4 jilid atau 5 jilid tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir ini ada 3 metode. Yang pertama tafsir bil ma'thur. Itulah menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi dan pendapat para sahabat radhiyallahu anhu. Inilah tafsir Ibnu Katsir seperti itu Pak. Ditafsirkan Al-Quran itu dengan hadis-hadis Rasulullah SAW dan pendapat para sahabat radhiyallahu anhu. Ada juga tafsir bil-ra'yi. Ditafsirkannya Al-Quran menggunakan akal fikirannya sendiri. Ini yang bahaya.
ada pula kombinasi keduanya. Ditafsirkanlah Al-Quran itu dengan hadis Rasulullah SAW dan pendapatnya sendiri. Maka yang kami rekomendasikan adalah bacalah tafsir-tafsir yang menafsirkan Al-Quranul Karim dengan hadis Rasulullah SAW dan pendapat para sahabat. Seperti itu. Sudah sampai ke level ini luar biasa, Pak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian belajar Al-Qur'an wajib. Mengajarkan Al-Qur'an juga wajib. Jadi kalau ada orang mau belajar sama kita, tak mau kita mengajarkannya, tidak usah gitu. Dan ingat, ketika mengajar Al-Qur'an ini janganlah memasang tali. Dikasih orang alhamdulillah, tak dikasih sampai akhirnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama man 'allama ilman. Kemudian yang kedua au ajra nahran, mengalirkan air sungai. Jadi sungai ini dari zaman dulu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia, bagi kehidupan masyarakat. Kalau sekarang pula sungai itu keruh ya, jorok, karena banyak orang buang sampah di sungai. Asalkan dia keluar pengajian subuh, nanti ada lagi yang boncengan, istrinya bawa plastik, begitu di jembatan langsung dibuang sampah di dalam sungai. Ada lagi ibu-ibu menyapu, tapi tidak ibu-ibu yang di sini, ibu-ibu yang di dekat tempat kami sana menyapu, ibu masukkannya sampai di dalam parit itu. Parit itu kan mengalir ke sungai ya Pak ya, maka tidak boleh mengalirkan air sungai. Contohnya begini, kalau sungai itu dihambat, tersumbat oleh batu besar misalnya, atau pohon tumbang, maka kita bersihkan itu batu besar itu, kita pecahkan, kita angkat, atau pohon besar tadi kita potong-potong, kita angkat. Mengalirlah air sungai itu dengan lancar, atau dilebarkan sungai tersebut sehingga pembagiannya merata dari hulu ke hilir. Jadi orang-orang yang berpartisipasi membersihkan sungai dari hal sesuatu yang menyumbatnya, maka ini adalah amal jariah. Kemudian yang ketiga adalah au hafarabiran. Hafarabiran ini artinya menggali sumur, baik sumur yang macam berigi apa ya? Bahasa Indonesia kan itu Pak, yang dia pakai timba kita ambilnya. Kalau di kampung kami kan bilang berigi. Nah, sama itu Pak ya. Baik, atau sumur bor yang ditarik pakai sanyo juga. Nah, pakai timba aja dia ke dalam. Nah, contoh begini, kita punya rumah di Medan misalnya, airnya itu adalah sumur. Kemudian kita jual rumah itu, dibeli oleh orang Islam ataupun non Muslim, dimanfaatkannya air itu tadi, sumur itu tadi, maka itu menjadi amal jariah. Sudah meninggal dunia kita, mengalir pahalanya sampai ke dalam kubur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dua poin ini, yang kedua dan yang ketiga, yang dimanfaatkan adalah airnya. Nih sekarang nih, yang paling berjasa terhadap air ini siapa? PDAM. Dialirkanlah air itu
rumah-rumah, apalagi ke masjid. Berapa ribu orang setiap hari berwudu menggunakan air PDAM yang masjid-masjid. Itu orang-orang yang mengalirkan air ke masjid-masjid, ke rumah-rumah itu. Kalau dia muslim maka dia mendapat pahala. Terlepas dia mau digaji atau tidak, dapat pahala dia. Udah meninggal dunia, maka mengalir pahalanya sampai ke dalam kubur. Masya Allah. Saya sudah dapat bontot ini. Biasanya kalau Ustaz sudah dikasih bontot menyuruh pulang itu. Tapi nggak bisa juga belum pulang. Amplop belum dikasih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah SAW, ialah yang keempat ini cocok sekali untuk ibu-ibu. Rupanya hobi ibu selama ini merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Apa itu yang keempat? Al-gharasa nakhlan. Ya Allah ya. Al-gharasa nakhlan. Menanam pohon. Iya Pak, menanam pohon ini amal jariah juga rupanya. Bahagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap umat Islam ini disunnahkan menanam pohon di sekitar rumahnya, di depan, di belakang, samping, kiri kanan boleh. Ustaz, rumah sekarang ini sudah habis di Batako semua pakai kenoti, tidak ada lagi tanah Ustaz. Kalau tidak ada tanah, pakai pot. Tanamlah setidaknya seledri ya, dia apa ya? Seledri, daun sop. Ini bisa dibilang dia. Tapi jangan gersang. Kalau masih ada tanahnya, ditanam mangga, rambutan, apalagi jambu. Karena sebelum dia berbuah, kan berbunga dulu tuh. Bunganya itu dimakan kumbang, dimakan kupu-kupu, jadi sedekah. Habis berbunga, berbuah mangga itu tuh. Dimakan kali lawar, dicuri anak-anak. Kalau ibu ikhlas jadi sedekah. Kalau ibu merepet jadi dosa. Makanya kalau ada buah-buahan kita, tanaman kita, buahnya dicuri oleh orang, tidak usah marah, ikhlas saja. Datang anak-anak itu mengambil mangga kita di depan rumah, udah campur udah mangga juga. Lempar saja anak itu dengan setangkai bunga. Besok datang lagi nyuri, lempar dengan buah tangkai bunga. Datang lagi dia nyuri, lempar dengan 3 tangkai bunga. Pastikan potnya juga ikut. Apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tanaman pot-pot itu seperti bunga mawar. Saya kebetulan tinggal di komplek, namanya komplek Astra Harum ya. Itu nanti ada keluarga kita itu cantik disusunnya bunga di depan rumah dia. Ada bonsainya, macam-macam lah. Ada pula lagi nama tanaman ini bunga ini. Tanamannya cantik tapi namanya jelek. Apa itu? Ada bunga. Dia tai ayam satu, ada lagi mahal dia. Tapi kau udah enggak bilang lagi memang. Mahal juga sampai harga ratusan ribu, bahkan juta. Bunga apa namanya itu? Iya, janda bolong. Bentar lagi juga bolong keluar ya. Jadi itu disunnahkan itu menanam itu. Karena tanaman di depan rumah kita. Bahkan Bapak Ibu kan,
berteduh di bawah pohon yang rimbun itu tadi. Enak tukang becak itu tidur di bawah pohon yang rimbun itu. Siang-siang sambil makan dia kan, nasi padang pakai jengkol. Orang yang menanam pohon itu maka mendapat pahala. Udah meninggal dunia dia, mengalir pahalanya sampai ke dalam kubur. Mengenai pohon ini, kalau kita menanam pohon, ini kaji kita juga yang berat-berat Pak ya, karena ini baru pertama kali saya mengisi pengajian. Nanti kalau dikasih yang berat-berat, tidur pula ibu di belakang. Saya curiganya nyender-nyender ini. Jauh pula dari Ustaz. Tidur ibu di belakang itu. Jadi kalau disampaikan yang berat-berat nanti salah paham, gawat pula ibu kan. Contoh yang berat begini, contoh yang berat saya sampaikan. Bu, masih ada nih Bu. Kalau saya panggil iya Ustaz gitu Bu ya. Bu, itu kan ya nyawa ini. Ibu kalau sholat jadi imam atau jadi masbuk? Jadi masbuk kan? Jadi imam atau jadi makmum? Makmum. Alamin dulu ya. Dimana-mana kalau pengajian Ustaz itu dapat minum 2, air putih 1, berwarna 1. Kalau di sini 1 aja dia kan, putih. Makanya yang menang nomor apa kita ini? Oh iya makmum. Makmum. Apa hukum meniatkan seorang makmum menjadi makmum? Dia jadi makmum nih. Apa hukumnya meniatkan seorang makmum menjadi makmum? Wajib. Makmum itu ada 2. Yang pertama makmum wafid, yang kedua makmum masbuk. Kalau makmum wafid adalah itu yang serentak dengan imam. Apa yang disebut dengan makmum masbuk? Pak, terlambat, ya terlambat. Itu masbuk itu terlambat. Ada yang terlambat. Terlambat sholat nambah 1 rakaat, nambah 2 rakaat, nambah 3 rakaat. Tengok jumlah sholat yang lain, berapa sholat kan? Itu yang kita paham selama ini. Ya kan Pak? Terlambat. Padahal tidak hanya sesimpel itu. Inilah yang saya sebut dengan kaji yang agak berat-berat, agak detail dia. Contohnya contoh barang ini Pak. Masbuk itu adalah apabila seseorang yang tidak bisa menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya, tambahannya Pak, bacaan Al-Fatihahnya bersama imamnya, itulah masbuk. Jadi terlambat iya. Apanya yang terlambat? Bacaan Al-Fatihahnya. Itu ukurannya. Cuma kalau jumlah rakaatnya ukurannya ruku. Kalau dapat ruku dengan imam maka dia dapat dia 1 rakaat. Kalau tidak dapat ruku dengan imam maka tidak dapat dia rakaatnya. Contoh, imam takbir Allahu Akbar, ya kan Pak? Waktu takbir lagi belakang Allahu Akbar. Mesti kita pastikan tunggu imam itu baru kita takbir Allahu Akbar. Lah, ini sholat zuhur nih misalkan, sholat zuhur atau sholat asar. Kemudian kita baca doa kita di belakang jadi makmum kita nih. Kalau doa kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Si imam ruku. Kita makmum baru baca maliki yaumiddin. Apa yang kita lakukan? Mengingat
ikut imam. Ruku imam, ruku kita. Bacaan kita hanya sampai Maliki Yaumiddin. Sempurna nggak Al-Fatihahnya? Nggak sempurna. Jadi dikatakan apa dia ini? Makmum mas nambah rokaat apa enggak? Hah? Tidak menambah rokaat. Jadi masuk itu Bapak bukan hanya di rokaat pertama, kedua dan ketiga. Bisa di rokaat pertama, bisa di rokaat kedua, bisa di rokaat ketiga, bisa di rokaat keempat. Dan tidak selamanya masuk itu harus nambah rokaat. Tidak seperti itu. Jadi ukurannya itu adalah bacaan Al-Fatihah. Satu lagi contoh. Jadi rumusnya begini, setiap bacaan makmum itu ditanggung oleh imam. Ya, ditanggung oleh imam. Kecuali Al-Fatihah wajib. Kecuali tadi yang terlambat tadi masuk udah tidak. Dan yang saya sampaikan contoh fikih detail ini hanya berlaku di kalangan mazhab Syafi'i, tidak berlaku di kalangan mazhab lain. Paham Pak ya? Nah, kalau mazhab lain berbeda dia. Dan kami ya, ustaz-ustaz di Al-Wasliyah ini, yang kami halakuh bukan malam-malam itu kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i semua. Jadi kalau mau merujuk ke mazhab-mazhab yang lain itu pribadi-pribadi lah. Rajin baca dia, panggilnya dia pendapat mazhab yang lain. Tapi kalau kami halakukan kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i. Nihayatul Zain, Tanwirul Qulub, Syarah Muhadzab seperti itu. Begini contoh yang berikutnya Pak. Masuk dia ke masjid, imam lagi baca surah pendek, Inna a'tainakal kautsar. Kemudian si makmum ini kan takbir, Allahu Akbar. Takbir. Dia baca Inna a'tainakal kautsar. Habis takbir, dia baca doa kita. Allahumma nabi rahmatan habis. Kemudian dia baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian imam ruku. Allahu Akbar. Karena tadi imam baca surah pendek kan? Ya. Apa yang dilakukan makmum? Pak, apa yang dilakukan makmum Pak? Hah? Ruku. Ya Pak ya? Yang dilakukan makmum adalah ruku. Macam mana status sholat makmum ini tadi? Hah? Batal. Yuk, kok batal Ustaz? Ada begitu kan? Ya kan Pak ya? Ini contoh dari fikih detail itu. Hanya agak penting lah kepada ibu nasihat jemaah ini. Batal sholat si makmum. Kenapa batal? Karena apabila kita mengetahui si imam itu mau ruku, kemungkinan rukunya itu akan cepat, maka kita tidak boleh melambat-lambatkan baca Al-Fatihah itu. Tidak boleh kita mengerjakan yang lain-lain, tidak boleh kita melalaikannya. Harus disegerakan. Maka ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka jangan baca doa iftitah lagi. Langsung baca apa? Al-Fatihah. Nah, kalau dia langsung baca Al-Fatihah, kemudian diihdinas siratal mustaqim, si imam ruku, dia langsung ruku, ikut ruku juga. Nah, inilah yang dikatakan masuk. Syaratnya jangan melalaikan. Kalau kita tahu kemungkinan imam itu akan ruku secepatnya, atau kita tahu imam ini kalau sudah jadi imam sholat zuhur atau sholat asar, dia cepat-cepat misalnya, maka jangan kita lagi baca-baca yang sunnah-sunnah, langsung yang wajib. Jadi macam mana supaya tidak batal sholatnya? Maka dia sempurnakan Al-Fatihah itu. Udah terlanjur dia baca doa iftitah, kemudian dia baca Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, imam ruku, jangan dia ruku. Disempurnakannya lah Al-Fatihahnya itu sampai habis. Ar-Rahmanir Rahim, jadi cepat pula kan? Ar-Rahmanir Rahim
maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim amin. Kita kejar oleh imam itu tadi sampai batas 3 rukun panjang, ruku 2 kali sujud, 3 rukun panjang. Kalau ini Pak nanti luas ini Pak. Ini dikaji di bab Al-Fatihah. Karena di kalangan mazhab Syafi'i itu membaca Al-Fatihah ini hukumnya wajib. Mau sholat berjamaah, sholat sendiri, sholat sunat, sholat wajib baca Al-Fatihah. Dalilnya ada. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Kata Rasulullah SAW, la salata liman la Fatihah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini contoh kajian-kajian yang mendasar. Tapi pertemuan pertama ini kita kasih ringan-ringan aja ya Bu ya. Yang keberapa mendatangnya? Alhamdulillah. Ada juga yang menyimak ceramah ini kan. Kalau bapak-bapak ini udah diam ada orang kan. Bukan nggak tahu, tawadhu ya. Yang kelima kata Rasulullah SAW, awwaratna mushafan. Ya. Apa itu? Kalau di masjid kami kita menyuruh berhenti. Masih 5 lagi ada 2 lagi. Ada lagi ini? Ada. Mewariskan mushaf. Saya rasa itu apa ya? Waktu Isra ya Bapak Ibu. Nanti kita kerjakan ya, kan ceramah nanti kita kerjakan dia. Siapa yang melaksanakan sholat sunat Isra itu mendapatkan fadilah haji dan umrah. Taman, sempurna dan sempurna. Kita ambil apa? Kesempatan itu ya. Nanti kita kerjakan kewartaan atau boleh 4 rakaat. Al-warasa mushafan, mewariskan mushaf. Mushaf itu apa? Susunan Al-Quranul Karim dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Alah, enggak perlu siapa. Harus lengkap dia dari juz 1 sampai juz 30. Itulah mushaf. Kalau dia terpisah-pisah seperti Yasin itu kan, Yasin ada Yasin di dalamnya, ada ta'atim, ada tahlil, itu tidak mushaf. Itu bagian dari Al-Quran saja. Jadi itu Pak Ustaz tidak kalau kita sedekah-sedekahkan tidak mendapat pahala. Dapat pahala Pak, dapat pahala. Tapi bukan sasaran hadis ini. Paham maksudnya Bu ya? Kan kita kan kalau 40 hari kan sering baca-baca Yasin kan? 40 hari mengenang almarhum itu dapat pahala itu dapat pahalanya. Tapi sasaran hadis ini adalah Al-Quran yang utuh. Ada rezeki, belilah Al-Quran itu, hantarkan ke masjid boleh, ke rumah-rumah tahfiz juga boleh, atau ke orang langsung juga boleh. Ingat ketika beli Al-Quran jangan ditawar-tawar. Cocok harganya, dia udah cocok dengan kita. Jangan pula macam beli baju. Berapa Al-Quran liwat? 100.000. Mahal kali liwat 50 dah. Jangan. Beli Al-Quran ini nggak boleh ditawar-tawar. Maksud saya Bapak Ibu begini. Jangan sampai tidak kita buat ini binoman. Tahu ibu binoman? Setidaknya kan satu Al-Quran kita beli dan seumur hidup sekali itu menjadi. Tapi jangan sampai kayak kita buat. Beli Al-Quran itu satu, kita wakafkan ke masjid. Yang paling hebatnya lagi, mari kita lihat redaksi bahasanya. Awwaratna mushafan. Bahasa hadis itu begitu, matanya itu begitu. Mewariskan mushaf, bukan mensedekahkan. Karena Al-Quran itu bukan barang-barang yang untuk disedekahkan. Itulah hebatnya bahasa Rasulullah SAW. Maka betullah di dalam Al-Quran surah An-Najm itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu kecuali, tidaklah diucapkan Rasulullah SAW itu dari hawa nafsunya, kecuali dari
wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok, waratha mushafan, mewariskan mushaf, bukan mensedekahkan. Makanya kalau kita mengamalkan poin yang kelima ini Bapak Ibu, kita hantarkan ke masjid, jangan kita bilang sedekah. Bilang ajalah, ini ada hadiah atau warisan. Ini ada warisan Al-Quran saya. Jangan bilang sedekah. Karena Al-Quran bukan barang untuk disedekahkan. Kemudian yang berikutnya yang keenam, apa kata Rasulullah SAW? Aubana masjidan, membangun masjid. Masya Allah. Ini luar biasa ini Pak, amal jariahnya. Orang-orang yang tadinya ikut berimpak untuk masjid ini, mengalir terus pahalanya. Selagi orang sholat di sini Pak, mengalir terus pahalanya. Sudah meninggal dunia dia, sampai pahalanya ke dalam kubur. Saya mengisi khutbah Jumat di masjid ini dari masjid kecil masjid di bawah. Hebat. Waktu kecil dulu masjid saya udah ngisi tuh, berapa tahun ini udah mau berapa 7 tahun saya di sini mengisi, tapi khutbah Jumat, ceramah dulu. Kenapa saya masih bertahan di sini dipakai khutbah Jumat? Karena saya orang berwarga senior. Pengurus ya berwarga semua. Sampai sekarang. Itu saya sampaikan. Bukan karena pajak muda. Kira-kira begitu Pak yang pengurus ini. Udah lama nampaknya yang Bapak itu Pak, ada Bapak yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah SWT lapangkan kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Cuma saya tengok ketika masjid dan cantik megah, agak-agak sombong saya tengok pengurusnya ini. Waktu kecil dia dulu ramah-ramah dia kan. Enggak bercanda ya masa. Tetap juga. Apa tadi? Aubana masjidan, membangun masjid. Maka setiap harta yang kita habiskan untuk masjid, itu artinya kita ikut mensyiarkan, membesarkan agama lain. Masjid yang di pinggir-pinggir pasar seperti ini, maka disunnahkan dibangun semegah-megahnya. Macam ini lah. Allah bisa lebih megah lagi. Karena itu menjadi simbol kekuatan umat Islam. Rasulullah SAW hijrah dia dari kota Mekah ke kota Madinah. Sampai di Madinah yang pertama dia bangun masjid. Makanya kalau orang malas sholat berjamaah ke masjid, itu keterlaluan itu. Udah enak di masjid nih. Kamar mandinya banyak, bersih, enak, karpetnya tebal. Apalagi dengan pengajian awak dapat minum, dapat kue. Pulang nanti dibuat lontong lagi. Ada lontong bu? Gak ada. Oh berarti rotinya jadi terima lagi. Alhamdulillah. Maka tidak ada ruginya ketika kita habiskan harta kita untuk masjid. Biasakan kalau ke masjid itu bawa duit 2.000, 5.000 ya. Apalagi orang masjid lagi membangun. Ada yang mau jalan bukan sebenarnya, kalau bisa jangan. Tapi udah terlalu begitulah ada budaya kita di sini, nggak apa-apa lah kan. Nambut masjid kalau pembangunan lemparkan 2.000, 5.000. Kami alhamdulillah sekarang ini lagi membangun masjid. Dana yang dibutuhkan sekitar 2 miliar lebih. Tapi masjid kami itu di dalam. Saya pula ketua BKM-nya itu ya. Udah 75% alhamdulillah. Maka disunahkan kita membantu masjid yang dekat rumah kita. Ya Pak ya? Disunahkan kita berimpak untuk masjid yang dekat rumah kita. Kalau sudah sejahtera masjid itu baru boleh keluar. Ada pula kadang-kadang jemaah ini gak suka dia dengan panitia pembangunan itu, berimpak dia keluar. Ini dia. Ada tulisan, ada tempat kami ada itu. Di sini gua gak ada Pak ya. Jauh dia dari itu. Kok astagfirullahaladzim. Ya karena sejak pembangunan itu masih recok dia. Di sini recok juga belum sampai. Penting siap lah. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah SAW
Terjadilah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Anak soleh ini apakah anak kandung atau anak semua anak? Maka ada yang mengatakan anak kandung, ada yang mengatakan semua anak termasuk anak angkat. Tapi saya pribadi lebih cenderung memakai pendapat bahwa waladun soleh di sini adalah khusus bagi yang punya anak kandung. Ini tidak keistimewaan orang yang mempunyai anak. Apalagi dia perempuan, dia mengandung 9 bulan, melahirkan, bertarung antara hidup dan mati. Maka sudah pantas kalau anak itu menjadi anak yang soleh, berdoa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan status hadis ini adalah status hadis hasan. Sepakat para ulama, hadis hasan itu boleh diamalkan. Hadis yang di atas ini ditopang oleh hadis yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas. Shadaqatul jariyah, al-'ilmu yuntafa'u bih, wa waladun salih yad'u lahu Muslim. Apabila meninggal anak Adam, maka terputus amalan kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Kalau yang di atas tadi 7, yang penopang ini adalah 3, tapi hakikatnya itu adalah sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ada yang jawab? Inilah yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang mau ditambahkan atau ada yang ditanyakan, silakan. Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan, Ustaz. Ibu, dari ibu ada? Ada. Begini Ustaz, mengenai sholat. Sholat ini kan agama Islam, menurut Islam itu kita menutupi aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi saya banyak melihat ibu-ibu sholat dan telapak tangannya dan jari-jari tangannya nampak. Apakah itu sah sholatnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak? Ada? Coba dijawab dulu, Pak. Semua berarti ibu-ibu ini aurat dalam sholat itu, kalau di luar sholat auratnya itu adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Begitu juga di dalam sholat, ya. Kalau di dalam sholat ada juga auratnya, yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajahnya saja. Jadi kalau telapak tangannya itu kelihatan, batal sholatnya. Terpaksa lagi. Ada rupanya ibu yang nampak. Banyak tuh ibu. Iya, tapi yang marah-marah ibu. Jadi kalau ada kita kasus yang seperti itu nampak ibu, kasih tahu lah ya, kasih tahu sama orang yang bersangkutan, 4 mata, jangan dia orang banyak kan. Jadi dia kalau dia tahiyat itu jangan nampak di dalam telinga itu semua. Sujud pun dia di dalam telinga. Tapi ini kajian fikih ya, tidak terkait dengan materi kita. Dan insya Allah kalau saya diizinkan untuk mengisi lagi, saya akan sampaikan secara detail. Cuma nampak
tentang aurat perempuan ketika sholat ini tadi ya. Nanti ada pembahasan-pembahasannya secara rinci. Tapi kan sebesarnya seperti itulah, tidak boleh ya, tidak boleh nampak kecuali wajahnya saja. Tapi kalau di luar sholat boleh ya, wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu mana? Pergelangan inilah. Ya. Barangkali itu bapak-bapak ada. Assalamualaikum Ustaz. Terkait dari masuk tadi, jadi kalau kita kan terlambat, imam sudah mau di ruku itu kan dapat kita dia kan udah terhitung satu rakaat. Jadi kalau yang disampaikan Pak Ustaz tadi, kalau kita tidak membaca Fatihah tidak terhitung rakaatnya. Jadi bagaimana penjelasannya Pak Ustaz? Inilah yang saya katakan tadi bahwa kajian yang detail-detail ini memang harus didudukkan dia dulu dari awal ya, dari mana akar masalahnya. Tetap harus bahwa ukuran masbuk itu adalah rukuknya. Ukuran masbuk yang menambah rakaat adalah ruku. Apabila dia dapat sempurna rukuknya bersama imam, maka dia tidak menambah rakaat. Dapatnya satu rakaat itu bersama imam. Catatannya harus sempurna. Tapi Ustaz, ketika dia masuk itu imam sudah mau ruku, lalu si makmum minta takbiratul ihram Allahu Akbar, ikut dia ruku bersama imam. Imam ruku, dia ruku, sama-sama sempurna. Si imam rukunya sempurna, dia ruku sempurna. Dapat nggak satu rakaat dari Pak? Dapat kan? Baca Fatihah apa enggak? Nggak baca Fatihah sama sekali kan? Jadi siapa yang menanggung Al-Fatihah dia itu? Imam. Dikatakan makmum apa ini? Masbuk. Kenapa dikatakan masbuk? Karena tidak sempurna Al-Fatihah. Tidak dapat sama sekali, itu pun tidak sempurna juga. Hanya dapat sebahagian, itu juga dikatakan tidak sempurna. Masbuk juga dia. Ini yang saya jelaskan tadi, bahwasanya masbuk itu tidak selamanya menambah rakaat. Yang kita pahami selama ini, masbuk itu hanya menambah rakaat. Itulah masbuk yang kita pahami ya Pak ya. Betul Pak? Ya Pak ya? Nah, ini tapi kajian ini hanya berlaku di kalangan mazhab Syafi'i. Yang kita pahami selama ini adalah masbuk itu hanya terlambat satu rakaat, dua rakaat, padahal tidak. Dia dari ukurannya adalah bacaan Al-Fatihah. Barangkali itu yang bisa saya katakan. Masih ragu Pak. Bagaimana keramatnya? Kedudukan itu. Jadi biasanya memang diamalkan yang lapangan. Jadi begitu dia takbir, begitu imam rukuk terus diikuti itu dan dihitung rakaat. Nah itulah yang diamalkan yang umum. Tapi bisa saja memang dikasih pulang ya Pak. Jadi sudah cukup pertanyaannya ya. Kita tutup dengan doa. Silakan Pak. Saya ingatkan kembali, kalau nanti setelah doa ini jangan langsung pulang, kita ambil ya sholat sunnah Isra'nya Bapak Ibu ya, insyaallah ya. Insyaallah kita Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat rahmatika ya arhamar rahimin.
astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.